Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu dengan Oase Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas 3 perspektif implementasi pembelajaran STEM di Indonesia. Dia ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu STEM? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, STEM itu merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Jadi STEM ini adalah pendekatan belajar lintas disiplin ilmu, kemudian memang mengintegrasikan antara IPA dan matematika ya, dan berfokus pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau kita hubungkan dengan pembelajaran, bahwasanya kita menghindari ya hanya sekedar pemahaman konsep tanpa ada penerapannya. Maka dengan STEM ini, apapun yang dipelajari oleh anak itu bisa diterapkannya di dalam pembelajarannya, yang mengutamakan untuk praktek nyata dan pembelajaran yang otentik untuk membangun pemahaman murid atau siswa. Kemudian juga efeknya atau dampaknya adalah mengasah keterampilan abad ke-21. Bahwasannya kita tahu bersama, anak-anak kita ataupun siswa-siswa kita, mereka setelah tamat dari sekolah ataupun kuliah, mereka seharusnya punya keterampilan dalam kehidupannya. Maka inilah yang perlu kita siapkan sekarang untuk anak-anak tersebut, misalnya dengan pemikiran kritis, kreativitas, inovasi, kolaborasi untuk menjawab tantangan masa depan yang selalu berubah, sehingga mereka tidak akan gampang atau gagap menghadapi hal-hal tersebut. Kemudian ada 4 komponen utama STEM, yaitu Sains, kemudian Teknologi, Engineering, dan Matematika. Inilah komponen utamanya. Kemudian, seperti apa sistem itu bekerja? Maka, masing-masing 4 hal tadi, Sains punya fungsi, misalnya untuk memberikan konsep dasar ilmiahnya, kemudian teknologinya menyediakan alat, kemudian peran dari engineeringnya menjadikan tahapan proses untuk mendesain, kemudian matematika untuk mengevaluasi solusi dan sebagainya. Jadi ini bekerja secara terintegrasi dan efektif dan terpadu. Nah, itulah kira-kira yang kita katakan komponen STEM. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama juga, bahwasanya ketika diadakan tes PISA terakhir tahun 2022, Indonesia tidak berubah posisinya. Kemudian juga dari hasil-hasil yang didapat seperti gambar ini, yang warna ini adalah untuk yang level bawah, sedangkan yang warna biru ini adalah untuk yang level tingginya. Atau istilahnya yang ini adalah load, ini ada hot untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, lihat dari matematik 82% masih load. Kemudian kalau untuk membaca 75%, kalau untuk sainsnya 66%. Dibandingkan negara-negara OECD atau negara maju, mereka itu 31%, kemudian ada 9% yang sudah hot dan sebagainya. Ini juga menjadi kendala bagi kita. Katanya tahun 2045 adalah Indonesia emas. Kalau tidak kita persiapkan siswa-siswa kita dari sekarang, maka tidak akan tercapailah Indonesia emas. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bahas 3 pilar utama pembelajaran STEM. Yang pertama itu adalah penyelesaian masalah atau problem solving. Ya, pembelajaran mulai dari tantangan psikotekstual yang relevan dengan kehidupan siswa, dan ini akan dicari solusinya. Kemudian praktek saintifiknya, engineeringnya, jadi siswa mengikuti proses berulang atau iteratif yang mulai dari bertanya, merancang, membangun, menguji, dan menyempurnakan solusinya. Terus yang ketiga, pilar yang ketiga adalah integrasi lintas disiplin ilmu. Jadi konsep dari berbagai mata pelajaran dipadu jadi sinergis menciptakan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Inilah 3 pilar utama pembelajaran STEM. Kemudian kita lanjutkan, bahwasanya perspektif implementasi pembelajaran STEM di Indonesia itu ada 3, Bapak Ibu. Pertama, sebagai kerangka berpikir lintas mata pelajaran. Kedua, sebagai pendekatan terpadu. Ketiga, sebagai mata pelajaran. Seperti yang kita lihat, untuk yang pertama ini adalah STEM ini pendekatan implementasikan bisa oleh semua guru ya, termasuk non STEM, dalam proses atau proyek yang berbasis isu nyata, kemudian sangat cocok kondisi dengan sumber daya terbatas. Jadi integrasi levelnya termasuk multidisipliner ya. Artinya
Selain dari sains, teknologi, engineering, matematik, guru mata pelajaran lain pun bisa terlibat. Dan ini bagus juga bagi kita selaku menerapkan pendekatan pelajaran mendalam untuk saat ini, bisa kita jadikan sebagai co-kurikuler yang bentuknya kan ada 3. Maka salah satu bentuk co-kurikuler yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Maka salah satunya bisa pendekatan ini kita gunakan. Terus yang kedua, bisa sebagai pendekatan terpadu. Namun untuk pendekatan terpadu ini hanya mata pelajaran STEM saja yang guru-gurunya terlibat, misalnya guru-guru sains, misalnya fisika, kimia, biologi, kemudian teknologi, engineering, dan matematik. Dan mereka dalam suatu pembelajaran atau satu unit pelajaran ada modul berbasis project dan sifatnya pelajarannya tematik, dan integrasi levelnya adalah interdisipliner. Nah, ini kalau khusus hanya untuk guru-guru STEM, maka pendekatannya yang namanya pendekatan terpadu. Terus yang lebih tinggi lagi sebagai mata pelajaran terpisah, berarti ini sama dengan untuk intrakurikulernya. Jadi di rapor kita punya mata pelajaran tersendiri namanya mata pelajaran STEM. Nah, ini bisa kita lakukan kalau memang sarana kita, kemudian gurunya, kemudian juga karakteristik siswa kita sudah mendukung terhadap ini. Karena tujuannya kalau sudah menjadi mata pelajaran, ini adalah untuk mempersiapkan siswa kita ke perguruan tinggi atau karir di bidang STEM. Dan ini memang membutuhkan kesiapan fasilitas dan pendidik yang tinggi. Jadi interaksi levelnya adalah spesialisasi. Dan ini sekarang untuk sekolah Garuda menerapkan STEM yang seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu ada 3 perspektifnya ya, tergantung kita mau menerapkan seperti apa. Mulailah mungkin dari yang kerangka berpikir, baru pendekatan terpadu, baru sebagai mata pelajaran. Terus untuk 3 perspektif ini bisa kita lihat perbedaannya masing-masing. Misalnya sebagai kerangka berpikir lintas mata pelajaran, konsep utamanya adalah STEM sebagai kerangka berpikir dan pengorganisasian pelajaran berbasis isu nyata. Kemudian cakupan mata pelajarannya bisa semua mata pelajaran yang ada di sekolah, termasuk bidang non-STEM seperti bahasa, seni, IPS, dan lainnya misalnya informatika dan sebagainya. Fokus pelajarannya adalah kolaborasi antar pendidik, asesmen otentik, dan adaptif terhadap keterbatasan sarana. Jadi sarana juga tidak menjadi kendala ya untuk menggunakan perspektif ini. Kemudian keunggulannya lebih bersifat kolaboratifnya ya, karena melibatkan semua pendidik. Kemudian relevan dengan berbagai konteks, sangat cocok untuk pembelajaran berbentuk blok ataupun tematik. Kemudian praktik di sekolah, pendidik dari berbagai bidang berkolaborasi mengembangkan proyek autentik. Contohnya nih energi terbarukan, menggabungkan fisika, ekonomis dengan bahasa Indonesia misalnya. Ini yang perspektif pertama. Kalau yang kedua, sebagai yang terpadu tadi, konsep utamanya mengintegrasikan keempat disiplin mata pelajaran tadi dalam satu unit pelajaran atau modul berbasis project. Jadi khusus hanya mata pelajaran STEM. Nah, seperti ini ya, hanya fokus pada mata pelajaran STEM. Kemudian pembelajarannya keterkaitan konsep antar disiplin, pemecahkan masalah secara holistik, dan cenderung berbasis project. Keunggulannya memudahkan siswa atau murid melihat keterkaitan konsep efektif untuk project, dan fleksibel diterapkan dari PAUD, SD, SMP, karena ini hanya mata pelajaran STEM saja. Kemudian praktik di sekolah diterapkan dalam modul tematik. Misalnya ini modul pertanian di SMP, kemudian juga analisis di IPA, penghitungan matematika, dan sebagainya. Ini kalau perspektif kedua, STEM sebagai pendekatan terpadu. Kemudian yang terakhir, STEM sebagai mata pelajaran. Memang konsep utamanya mata pelajaran tersendiri ya di dalam kurikulum, di dalam intrakurikuler kita. Cakupan mata pelajarannya karena dia menjadi satu mata pelajaran atau rumpun peminatan tersendiri di fase F misalnya. Kemudian fokusnya adalah pendalaman materi, praktik laboratorium ya, proyek inovasi, dan persiapan siswa ke jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja di bidang STEM. Memang untuk sarana dan juga dari SDM kita memang perlu dipersiapkan kalau STEM dengan perspektif ini. Keunggulannya memang memberikan dalam materi dengan jalur belajar yang jelas dan memudahkan penyediaan fasilitas yang lebih khusus. Nah, terus praktek di sekolah
bagi yang STEM sebagai mata pelajaran ditawarkan sebagai mata pelajaran pilihan atau peminatan. Kemudian pembelajarannya fokus pada riset ya, pemrograman atau desain teknis yang lebih spesifik. Nah, jadi inilah gambarannya 3 perspektif pembelajaran STEM yang ada di Indonesia. Maka sekarang tergantung kita selaku kepala sekolah, guru, yang mana yang mau kita pilih. Hal ini berhubungan dengan sarana prasarana, kemudian juga karakteristik siswa kita, kemudian juga adalah kompetensi guru kita. Jadi namun paling tidak kita mencoba mungkin dari sisi kerangka berpikir dulu, baru nanti mungkin pendekatan terpadu, baru sebagai mata pelajaran tersendiri. Mungkin itulah gambarannya Bapak Ibu, perspektif implementasi pelajaran STEM di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam dari OAC Pembelajaran.